dipersembahkan oleh Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter melalui 7-day reverse repo rate. BI tak lagi menggunakan kebijakan BI rate dalam suku bunga kebijakan. Lantas apa beda BI rate dengan 7-day reverse repo rate? BI rate yang masih berada di kisaran level 6% setara dengan suku bunga 12 bulan dalam struktur suku bunga operasi moneter. Sementara BI 7-day reverse repo rate saat ini masih berada pada level 5% yang setara dengan suku bunga operasi moneter 7 hari. Dengan begitu, suku bunga kebijakan akan bergeser dari tenor 1 tahun menjadi tenor yang lebih pendek, yaitu 7 hari. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara menyatakan, BI 7-day reverse repo rate lebih mencerminkan suku bunga di pasar uang jangka pendek yang merujuk pada suku bunga pasar uang antar bank semalam atau PUAP overnight. Karena dipakai untuk mengelola likuiditas, maka suku bunga kebijakan seharusnya dapat ditransaksikan sebagai instrumen di mana likuiditas paling banyak ditempatkan, yaitu di pasar uang jangka pendek yang nilainya mencapai 367 triliun rupiah saat ini. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter, sehingga setiap terdapat perubahan suku bunga kebijakan, baik kenaikan maupun penurunan, dampaknya terhadap suku bunga perbankan, baik deposito maupun kredit, menjadi lebih cepat. Tim Liputan, Berita 1. Bank Indonesia mengubah suku bunga acuannya dari BI rate menjadi 7 days reverse repo rate. BI mengklaim suku bunga acuan yang baru akan lebih memperkuat efektivitas kebijakan moneter karena memiliki perbedaan dengan BI rate. Lantas mengapa BI memilih 7 day repo rate sebagai suku bunga acuan kebijakan? Bagaimana dampaknya terhadap suku bunga kredit dan deposito? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung. Pak Juda, ini langsung saja kalau kita bicara soal selama ini yang kita tahu ini BI rate gitu, dan per 19 Agustus kalau saya tidak salah itu resmi namanya sudah tidak dipakai lagi dan sistemnya juga agak sedikit berbeda. Nah, yang berkembang di masyarakat itu istilahnya namanya BI 7 days repo rate. Itu kurang betul ya? Yang betul ada kata reverse repo rate. Reverse repo rate. Nah, mengapa ini yang dipilih, Pak? Mengapa kita menggunakan instrumen ataupun suku bunga acuan baru gitu ya. Yang pertama memang ini ditujukan untuk memperkuat efektivitas dari transmisi kebijakan moneter. Jadi kalau Bank Indonesia mengubah stance kebijakan moneter, menurunkan atau menaikkan suku bunga, itu segera diikuti oleh suku bunga yang lain ya. Yang dalam jangka pendek dia akan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank. Dan yang kemudian di suku bunga jangka lebih yang panjang adalah suku bunga deposito, suku bunga kredit, dan seterusnya. Jadi pertama tujuannya memang untuk memperkuat transmisi kebijakan, memperkuat sinyal, karena dia segera mempengaruhi suku bunga PUAP gitu ya. Dan yang ketiga sistem yang baru ini akan memperdalam pasar keuangan. Ya. Mungkin saya perlu jelaskan seperti ini, kalau di dalam sistem yang lama ataupun kerangka kebijakan yang lama dengan BI rate itu ya? Dengan BI rate itu koridor dari kerangka kebijakannya itu koridor koridor kerangka kebijakan operasi moneter itu tidak simetris. Ya, jadi BI rate waktu itu 6,5, kemudian lending facility sebagai batas atas dari koridor suku bunga operasi moneter Bank Indonesia itu 7%. Jadi 50 basis point di atas BI rate. Kemudian DF rate atau suku bunga deposit facility itu 4,5. Jadi tidak simetris. Nah, sekarang kita buat simetris. Yang di tengah adalah BI 7 days repo rate, sekarang ini 5,25, kemarin sudah ditetapkan 5,25, di atasnya adalah 6%, lending facility, di bawahnya adalah DF-nya tetap 4
4,5%. Oke. Jadi lebih simetris. Oke, ini maaf Pak, ini kan berbeda sekali nih kan sebetulnya ya. Betul. Ini agak berbeda sekali. Nah ini dampaknya akan seperti apa nanti Pak Judah? Ya gini, kalau lending facility sekarang itu kan lebih rendah ya. Dulunya berapa? 6,5, sekarang dulunya 7%, ya. Sekarang menjadi 6%. Ini juga akan mendorong pengembangan pasar. Karena apa? Karena cost of being illiquid dari bank-bank itu semakin rendah. Jadi bank-bank semakin berani untuk melakukan transaksi antar mereka. Karena mereka tidak khawatir kalau mereka kekurangan likuiditas, mereka bisa lari ke Bank Indonesia dengan pinjam lending facility dengan biaya yang lebih murah. Dulunya 7, sekarang hanya 6. Jadi itu mendorong, dan ini kelihatan sekali akhir-akhir ini memang transaksi antar bank juga semakin besar, semakin baik. Artinya sejak 19 Agustus kemarin sudah kecenderungannya sudah ada kelihatan. Dan transaksi repo antar bank juga sekarang ini meningkat cukup signifikan, sekitar 3,75 triliun gitu ya. Nah ini sebetulnya bukannya menghapus suku bunga acuan, tapi menghapus sistem yang lama dengan sistem yang baru. Mengubah suku bunga acuan bank sentral plus mengubah sistem. Jadi memang dua hal itu yang kita lakukan. Nah ini tadi kan dikatakan, ini kan dari segi antar banknya tadi akan sudah mulai terlihat. Ini kan kalau kita bicara soal bank, harapannya juga ke masyarakat juga ini kan akan berdampak sebetulnya. Karena itu juga yang akan menggerakkan bank-bank itu bagaimana mereka beroperasi. Ini gimana sebetulnya? Ya artinya gini. Jadi kalau dulu ada semacam dualisme ya. Suku bunga kredit itu, suku bunga deposito biasanya mengacu BI rate. Sementara pasar uang mengacu DF rate. Nah, sekarang ini hanya satu yang menjadi acuan, yaitu BI 7 days reverse repo rate sebagai acuan di pasar uang, nanti di pasar dana dan juga pasar kredit. Jadi transmisinya diharapkan lebih cepat. Lebih cepat lagi. Ketika BI menurunkan suku bunga katakanlah BI 7 days repo rate misalnya gitu ya, itu akan tertransmisi lebih cepat kepada suku bunga kredit, suku bunga dana dan seterusnya. Dan mungkin juga pemirsa perlu diberikan literasi yang cukup ini. Kenapa namanya 7 days ini? Apakah ini tiap minggu akan ada semacam evaluasi seperti itu atau bagaimana sebetulnya? Apa ini istilah ini saja? Jadi ini diumumkan setiap bulan. Setiap bulan. Karena ini stance kebijakan bank sentral ya, diumumkan setelah rapat Dewan Gubernur. Jadi tetap pengumumannya setiap bulan. Nah, mengapa 7 days? Ya memang ini transaksi repo, reverse repo antara bank dengan Bank Indonesia, tenornya 7 hari. Nah, itu yang mungkin agak sedikit membingungkan ya. Tapi ini intinya adalah 7 days repo itu reponya, reverse reponya dilakukan. Tenornya 7 hari. Tetap pengumumannya adalah setiap bulan. Pak Judah Agung, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Judah Agung. Pak Judah Agung, ini kalau kita bicara soal BI, saya harus melafalkannya harus membiasakan diri ini. BI 7 days reverse repo rate, panjang sekali ini ya. Ada singkatannya nggak nih Pak Judah? Belum ada ya singkatannya. Sering disebutnya 7 DRR rate gitu ya. Itu juga agak panjang juga. Nah, Pak Judah, ini keputusan sudah diambil, gitu. Pastinya ini sudah melakukan kajian yang cukup panjang, gitu. Ini kenapa ini baru dimunculkan saat ini, Pak? Kalau ini memang dianggap sebagai sebuah kebijakan yang baik sebetulnya. Iya, memang kajiannya harus ada momen gitu. Ya, momennya tentu saja pertama adalah inflasi kita juga sekarang ini terus menurun dan lebih rendah ya. Sekarang ini kalau kita lihat core inflation kan sekitar 3,5% dan ke depan juga target kita segitu. Dan beda dengan dulu di mana kita masih dihadapkan pada risiko kenaikan BBM yang tiba-tiba inflasi bisa menjadi 8%. Kalau kita mengacu suku bunga acuannya hanya 5,25 sementara inflasinya bisa 8%, tentu saja ini
ini tidak sehat bagi pengelolaan moneter ya. Jadi dengan suku bunga dengan inflasi yang sudah rendah, yang core-nya sekitar 3,5%, kemudian BI 7 days reverse repo rate-nya 5,25, ini masih real interest rate-nya masih memadai. Even kalau kita lihat menggunakan IHK yang sekarang ini juga sekitar 3,2% ya. Ini saya kira real interest rate-nya masih cukup memadai. Nah artinya sebetulnya kalau tadi dikatakan bahwa inflasinya ini akan dipertahankan di level itu sekitar 3,5% itu Pak. BI 7 days reverse repo rate ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengawal inflasi itu tentunya. Betul, karena ini suku bunga kebijakan yang mencerminkan stance BI. BI longgar, BI ketat, ini cerminannya adalah BI 7 days reverse repo rate. Ya. Itu memang cerminan dari stance, dan ini memang digunakan sebagai instrumen moneter untuk mempengaruhi inflasi ke depan. Gitu. Nah ini juga dikatakan bahwa ini akan kalau kita bicara soal moneter, ini kerangka operasi moneter ini juga akan menjadi lebih baik. Artinya kalau boleh dikatakan istilahnya apa? Lebih stabil seperti itu lebih baik tadi dari sisi kemampuan dia mempengaruhi money market dan juga pasar dana dan seterusnya. Dari sisi itu aja yang bisa dihasilkan dengan dengan BI 7 days reverse repo rate ini, atau sebetulnya ada dampak lain sebetulnya yang sangat mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung? Paling utama yaitu tadi kecepatan atau efektivitas dia di dalam mempengaruhi suku bunga yang lain yang jangka panjang ya. Artinya kalau misalnya gini, kalau namanya efektif itu kan segera diikuti gitu ya oleh suku bunga yang lain. Kalau BI melakukan pelonggaran seperti kemarin kita sudah turunkan 100 basis poin, itu akan segera diikuti oleh suku bunga yang lain, sehingga memang itu yang diinginkan oleh Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter akan memang efektif mempengaruhi suku bunga yang lain sehingga mempengaruhi dan itu pasti akan mempengaruhi juga. Nah, kalau kita bicara sistem yang baru ini Pak Juda Agung, ini pernah nggak sih sebetulnya dilaksanakan atau pernah diuji cobakan atau apapun, pernah dipakai lah dulu oleh Bank Sentral? Atau mungkin bagi Bank Indonesia ini sebuah eksperimen baru. Ini eksperimen baru. Tapi pernah nggak mungkin dilakukan oleh Bank Sentral lain mungkin yang itu bisa dijadikan contoh mengapa ini menjadi pilihan kita? Memang ini sebuah best practice ya. Sebuah best practice. Umumnya memang Bank Sentral itu menggunakan suku bunga jangka pendek ya di dalam sebagai benchmark rate-nya. Ada yang menggunakan overnight, ada yang menggunakan 7 days gitu ya. Ada yang menggunakan maksimal itu 1 bulan memang ya. Ini kalau kita lihat memang dengan mengapa kita 7 days gitu, mengapa bukan katakanlah 1 bulan dan sebagainya. 7 days ini karena memang di likuiditasnya yang paling paling besar ya di dalam pasar keuangan kita, sehingga ini juga cepat mempengaruhi pasar uang antar. Itu dia menarik sebetulnya pernyataan tadi, cepat mempengaruhi. Artinya kalau kita dengan sistem yang lama, ini kalau orang berjalan itu agak lambat, ini seperti berlari seperti itu supaya menginjeksi pasarnya supaya bergerak lebih semangat lagi, lebih cepat lagi, seperti itu maksudnya. Nah, yang lama BI rate itu kan nggak ada transaksi sebenarnya. Tidak ada. Nggak ada transaksi antar bank dengan Bank Indonesia menggunakan BI rate kan nggak ada. Dia hanya sebuah sinyal dari central bank bahwa kita menginginkan suku bunga pada level BI rate gitu ya. Nah sekarang ini 7 days reverse repo rate, bank melakukan transaksi langsung dengan BI dengan Bank Indonesia. Dengan menggunakan instrumen SUN misalnya. SUN. Jadi kalau 7 days reverse repo rate, maka bank-bank akan melakukan pembelian SUN atau BI menjual SUN-nya, tapi dengan buyback nantinya di 7 hari ke depan gitu ya. Pak Juda Agung, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.
Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Judagung dari Bank Indonesia. Pak Judagung, ini kalau kita bicara ada perubahan sistem dari BI rate ke BI 7 days repo rate, ini proses ini kan juga harus di-launch kan secara periodik. Ini periodenya sama atau berbeda sebetulnya? Sama setiap bulan ya. Sama setiap bulan ya. Setiap bulan. Itu setelah ada rapat Dewan Gubernur. Ya. Itu pasti prosesnya sama ya. Oke. Nah, tadi banyak orang yang mengatakan bahwa dengan BI 7 days repo rate ini adalah upaya dari Bank Sentral sebetulnya untuk menurunkan suku bunga atau bagaimana sebetulnya ini? Iya, memang ada salah persepsi seperti itu. BI rate kan kemarin 6,5. Ya. Tiba-tiba policy rate Bank Indonesia jadi 5,25, itu seolah-olah menurunkan suku bunga. Tidak seperti itu. Tidak mengubah stance. Ya. Karena sebelumnya juga Bank Indonesia kan sudah umumkan nih BI 7 days repo rate, tapi belum menjadi suku bunga acuan. Tapi sudah diumumkan sebagai di dalam operasi pasar sudah diumumkan 7 days berapa, 1 bulan berapa sudah diumumkan. 5,25 itu tidak berubah. Sebelumnya juga 5,25 di bulan Juli, di bulan Agustus kemarin juga 5,25. Jadi tidak ada perubahan stance. Mengapa dari BI rate yang 6,5 kemudian ke BI 7 days repo rate 5,25? Karena memang tenornya berbeda. Tenornya yang berbeda. Kalau BI rate kan kira-kira 1 tahun ya. Tenornya ini adalah 7 hari. Tentu saja dengan tenor yang lebih pendek, maka bunganya juga mestinya lebih rendah. Harus lebih rendah. Ya. Itu memang sudah term structure kan memang seperti itu ya. Ya. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa ini tidak ada perubahan stance. Kecuali nanti Bank Indonesia mengubah stance, misalnya di dalam RDG ke depan misalnya menurunkan, ya semua akan turun. Jadi BI 7 days reverse repo rate juga akan turun. Atau yang jangka panjangnya misalnya 1 bulan dan seterusnya juga akan turun. Ini kan artinya akan turun tapi juga bisa naik sebetulnya. Bisa naik juga. Bisa naik juga. Nah, ini perubahannya biasanya apakah sama seperti yang kemarin? Kalau saya tidak salah, kalau BI rate itu kan per 25 basis point. Yes. Apakah ini juga akan seperti itu? Betul. Setiap 25 basis point ya. Penurunan ataupun kenaikannya. Tapi Pak Judagung, kalau melihat kondisi saat ini kalau kita bicara soal BI 7 days reverse repo rate ini, apakah memang kecenderungannya itu akan terus menuju ke bawah, artinya terus diturunkan atau bagaimana untuk menjaga moneter supaya lebih stabil sebetulnya dengan kondisi saat ini? Intinya kan semua tergantung pada outlook inflasi dari Bank Indonesia. Kalau kita melihat outlook inflasinya memang terus mengalami penurunan, sehingga ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan saja ada. Dan kemarin di dalam RDG tanggal 19 Agustus kita juga sampaikan kepada publik bahwa ruang itu ada, karena kami melihat outlooknya itu outlook inflasi masih di dalam target range Bank Indonesia. Timingnya tentu saja akan dilihat apakah kondisi globalnya kondusif terkait dengan Fed Fund, domestiknya juga akan kami lihat. Artinya kecenderungan itu akan semakin rendah lagi, itu terbuka sangat lebar atau ada ruang? Ada ruang untuk itu. Kalau ada ruang, kalau kita bicara soal ruang, ini ruangnya lebih besar untuk ke bawah atau ke atas sebetulnya untuk kondisi saat ini sekarang, Pak? Ruang ke bawah kan? Ke bawah. Ruang penurunan kan? Ruang penurunan karena memang kita lihat outlook inflasi kemarin yang realisasikan sekitar 3,2. Kalau bulan Agustus ini inflasi katakanlah kalau survei kami memang sedikit deflasi ya. Itu akan lebih rendah lagi. Secara year on year akan kemungkinan akan bisa di bawah 3 di bulan akhir bulan Agustus ya. Nah, Pak Judagung, ini kalau kita bicara soal BI 7 days repo rate, ini apakah penawaran lelang akan diserap 100% atau akan jadi proporsional nantinya? Diambil 100% pada prinsipnya, karena ini kan fixed rate tender ya, menggunakan fixed rate tender. Tentu saja diambil 100%. Tentu saja kita lihat kalau memang terlalu bergejolak ya kita
lakukan proporsional lah, tidak 100%. Tidak 100%. Tapi basically 100%. Tetapi kalau terjadi gejolak, penurunan yang terlalu cepat atau kenaikan yang terlalu volatilitasnya tinggi, maka tentu saja kita bisa lakukan proporsional. Artinya tidak kaku sebetulnya. Iya, Oke, Pak Judagung, mungkin ini juga masyarakat perlu dipastikan, dikonfirmasi sekali lagi bahwa memang kebijakan ini adalah kebijakan yang jauh lebih baik bagi moneter kita sebetulnya. Mungkin bisa disampaikan. Iya, kuncinya ini adalah memang pertama tadi transmisinya baik, kemudian mendorong pendalaman pasar. Yang pada akhirnya akan menjaga stabilitas moneter, tidak volatile dan pada akhirnya bisa menjaga stabilitas moneter dengan lebih baik. Dan stabilitas moneter itu sangat penting sebetulnya bagi perekonomian sebuah negara sebetulnya. Bagi perekonomian, bagi pembangunan ekonomi kita. Oke, Pak Judagung, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Money Report. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com atau mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saya Rudi Andanu undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.